Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru aja nonton ceramah, bukan ceramah biasa nih. Ini ceramah spesial edisi Ganggu Akal Sehat. Terusan gue ngomong apaan ya? Kok gue yang bingung? Katanya nih ya, Ayat di dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang pertama kali yang harus kita jaga adalah akidah. Akidah itu syaitonnya sangat besar karena berhubungan dengan akal. Orang kalau akalnya nggak normal kan sholat pun nggak wajib. Orang itu kalau akalnya sudah nggak normal, sholat pun nggak wajib. Sholat yang kita tahu tiangnya agama itu bisa nggak wajib. Nah, karena akal kita normal, maka syaiton itu yang pertama kali yang akan diserang adalah paham akidah. iya bener Vi, gue sepakat. Makanya sekarang banyak yang akalnya melempem, letoy, zong. Kayak otak dipakai cuma buat ngafal quotes bijak Instagram. Padahal akal normal udah bilang lantang banget nih. Khabib Baklawi haplogrupnya G itu bukan Arab asli. Tapi tetap aja lu dengar jawabannya. Enggak, itu Arab dari jalur dalam bro. Arab spiritual. What the fuck? Arab spiritual apaan? Ubaidillah gak ada bukti sezaman yang nyatain dia anak Ahmad Al-Muhajir. Akal bilang, wah ini datanya nggak nyambung, kayak colokan listrik 3 cabang di rumah kos. Tapi apa respon mereka? Setan langsung masuk lewat jalur VIP, bisik-bisik lembut kayak ASMR. Udah bro, husnuzon aja, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Wow! Quotes palsu yang bikin nalar lu pensiun dini. Ini bukan husnuzon, ini hukuman mati buat logika. Jadi bener ya, akidahnya katanya lurus, tapi otaknya dibikin gepeng kayak sandal jepit di dilas truk. Setan gak repot ganggu akidah lagi. Dia tinggal duduk sambil ngeteh, nonton kita mikir pakai hati, bukan fakta. Ini manusia udah auto tolol. Aku tinggalin dulu deh, mau godain kambing sebelah. Jaga akidah, iya. Tapi jangan sampai lo sok jaga akidah, tapi ngebunuh logika sendiri. Karena kalau lo udah digoda pakai kalimat, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, lebih baik salah husnuzon daripada benar suuzon. Berarti bukan lagi ceramah, tapi lagi ngumumin kalau akal elu lagi diserang setan, Vi. Jangan heran, ada umat Islam yang mungkin sholatnya lebih baik dari kita, baca Qurannya lebih baik dari kita. Mereka mendengarkan azan pun warung atau toko mereka langsung mereka tinggalkan. Tapi paham akidah mereka tidak benar, semuanya akan hancur. Bener, Vi. Itu mirip-mirip kayak Wahabi. Tapi gue males roasting ini. Takut langsung dicap Wahabi, disumpahin jadi batu, atau divonis murtad di kolom komentar. Gue cuman mau heran aja nih. Sama yang ngaku akidahnya lurus, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi, begitu dikasih kenyataan pahit, bukan gosip ya, kenyataan, malah langsung auto-defensif. Fakta 1, mayoritas Baklawi itu haplogrup DNA-nya bukan Arab. Akal sehat mengatakan, oh berarti secara biologis bukan keturunan Nabi dong. Nabi kan orang Arab. Mukibin bilang, enggak, itu Arab spiritual. Fakta 2, gak ada satupun kitab sezaman yang menyebut Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Akal sehat, loh kok bisa? Itu silsilah dari mana dong? Mukibin ngotot, diem, husnuzon aja bro. Dan yang lebih absurd, akal gak dipakai, disimpen di rak pajangan. Yang dipakai cuma satu, mesin penolakan abadi, denial mode on. Apapun yang terjadi, Baklawi itu cucu Nabi, titik, gak pakai koma, apalagi tanda tanya. Jadi ya katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sunnahnya pakai akidah, jamaahnya barang sesat logika. Akal disuruh off demi fanatisme. Itu bukan warisan Nabi, itu warisan ngawur. Dulu Al-Fakir pernah bertanya kepada salah satu guru Al-Fakir namanya Al-Ustadz Qoimuddin.
Beliau salah satu guru besar di Pondok Pesantren Sidogiri dan Dalwah. Saya bertanya, Ustadz, kenapa kok saudara kita yang muslim di golongan ini lebih semangat ibadahnya daripada saya? Kita yang ada di Nahdlatul Ulama, kita yang ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibadah kita lebih malas, mereka lebih semangat. Apa kata beliau? Beliau menjawab, saya sangat ingat itu. Oh iya, karena akidah kita sudah benar, maka ibadah kita yang akan diganggu oleh syaitan. Sedangkan mereka akidahnya sudah salah, maka ibadahnya tak perlu diganggu terlalu sulit oleh syaitan. Wah, jawaban paling ngebela malas sepanjang sejarah Islam. Ini bukan jawaban, ini kartu bebas sholat pakai stempel surga palsu. Logika makin hot nih ya. Kalau akidah lo bener, setan ganggu ibadah lo. Kalau ibadah lo rajin, berarti akidah lo salah. Gue lagi nggak bela Wahabi ya, gue cuma lagi support logika waras. Kalau lo malas ibadah, selamat. Lo sedang diuji karena akidah lo sudah suci. Terus tiba-tiba tanpa peringatan, salto logika terjadi. Dari akidah, ibadah, setan langsung lompat ke penjajahan Belanda. Blokade Laut Banten hingga OPM di Papua. Sehingga ketika akidah kita sudah benar, maka seluruh ibadah kita yang akan digerogoti oleh syaitan. Termasuk negara Indonesia berabad-abad dijajah oleh orang kafir. Kalau kita tahu pelajaran SD bertahun-tahun kita dijajah, apakah oleh orang Yaman? Kan tidak ada kan ceritanya. Orang kafir. Yang mageri laut di Banten orang kafir. Pimpinan orang yang bisa merubah hukum apapun di Indonesia adalah orang kafir. Di Irian Jaya OPM yang membunuh TNI sama polisi yang ingin memerdekakan dirinya itu, mereka orang kafir. Woi, ini ceramah apa serial sejarah random? Cerita kayak lagi nyambungin benang kusut. Karena akidah kita benar, maka VOC nerang dari laut dan OPM tembak polisi. Apa hubungannya, woi? Akal sehat ngomong, gimana ini bisa nyambung, Bang? Wafi ngotot, pokoknya nyambung, titik. Jangan tanya-tanya, nanti akidah lo dirusak. Terus muncul pertanyaan besar di akhir. Semua yang ada di Indonesia itu orang kafir. Makanya kenapa kok bisa orang Yaman yang dibenci ini? Gak ada kaitannya sebenarnya. Kenapa orang Yaman yang dibenci? Bro, yang dikritik itu bukan semua orang Yaman. Yang dikritik itu oknum Yaman yang ngaku cucu Nabi padahal haplogrupnya beda planet. Tapi lo generalisasi semua kritik jadi benci semua orang Yaman. Kalau dalam balago itu namanya itlaqul kul wa irodatul juz. Ngomongnya sih Yaman, tapi kamsutnya itu Baklawi dari Yaman. Itu loh, orang yang jadi tamu bertahun-tahun tapi nggak pulang-pulang. Ini ceramah tuh kayak makanan kaleng expired, dibuka isinya akidah, diaduk isinya penjajahan, digoreng keluarnya teori pengampunan untuk pemalas. Abis itu salto sambil mencolat pindah topik, gaspol ke geopolitik murahan. Indonesia dijajah ratusan tahun, tapi nggak pernah tuh dijajah orang Yaman. Jadi kenapa orang Yaman malah dibenci? Vivi, salto lo kurang halus. Dari setan, kenapa tiba-tiba ngajak-ngajak orang Yaman? Kayak lo lagi debat bola. Kenapa Messi lebih bagus dari Ronaldo? Terus dijawab, tapi kenapa engkau membenci jamaah tabligh yang nggak pernah nyekar? Apa hubungannya, Cok? Takbir. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.